Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 56. Di dalam hal ini yaitu Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5, ayat 9 dan 10, serta ayat 14. Di dalam Mazmur ini pemazmur mengemukakan bahwa iman kepada Tuhan memungkinkan dirinya untuk mengatasi rasa takut. Rasa takut yang mulai membayangi kehidupannya oleh sebab kesukaran yang sedang ia hadapi. Untuk itu pemazmur mengemukakan 3 alasan mengapa ia beriman kepada Tuhan. Alasan yang pertama yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Hal tersebut ia utarakan di dalam ayat 4 dan 5. Di situ ia berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." Berarti janji Tuhan dapat diandalkan. Alasan yang kedua yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi yang peduli kepada umat-Nya. Hal tersebut ia utarakan di dalam ayat 9. Di situ ia berkata bahwa Tuhan menghitung air mata yang dicurahkan oleh pemazmur. Artinya Tuhan tidak mengabaikan curahan hati sang pemazmur kepadanya. Alasan yang ketiga yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Hal ini ia utarakan di dalam ayat 14. Di situ pemazmur berkata bahwa Tuhan telah meluputkan dirinya dari maut dan menjaga pemazmur sehingga tidak tersandung. Di dalam iman kepada Tuhan yang setia, peduli kepada umat-Nya, dan yang kuasanya tidak terbatas itu, mari kita menaikkan doa-doa kita kepadanya. Sehingga apapun kesukaran yang kita hadapi, kita tidak merasa takut. Sehingga seberat apapun tantangan yang kita lewati, kita percaya doa kita kepadanya tidak akan sia-sia. Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5, ayat 9 dan 10, serta ayat 14. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan.
Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepadamu. Orang yang menaruhkan iman dan pengharapan kepadamu tak akan pulang dengan hati yang kecewa, tak akan pulang dengan tangan yang hampa. Tetapi Engkau selalu menjawab doa dari mereka yang berseru kepadamu dalam iman. Sebab sesungguhnya orang yang percaya kepadamu ya Tuhan akan dikuatkan, akan ditolong, dan akan mendapatkan jaminan akan hari esoknya. Kepadamu ya Tuhan kami percaya. Saudara-saudari, serahkan semua beban dalam kehidupan Anda ke dalam tangan Tuhan yang dapat dipercaya itu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sungguh Tuhan, Engkau adalah pribadi yang setia. Apapun yang Kau firmankan, pasti Engkau akan genapi. Langit dan bumi akan berlalu. Semua yang ada di seluruh alam semesta ini akan sirna. Tetapi janjimu tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Karena Engkau menopang firman-Mu dan Engkau menjamin janji-Mu dengan kesetiaan-Mu yang turun-temurun. Kesetiaan yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya itu. Kepadamu kami percaya. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan yang dapat diandalkan itu.
Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Ya Tuhan, Engkau selalu peduli kepada umat-Mu. Di dalam penderitaan mereka tak pernah Engkau biarkan mereka seorang diri. Engkau selalu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak-Mu. Engkau dapat ikut menanggung perasaan dari semua orang di dalam kesusahan hidup mereka. Hati-Mu lembut, Hati-Mu menjangkau hati kami umat-Mu. Oleh karena itu kami tahu tak pernah kami berjalan seorang diri. Tak pernah Engkau membiarkan kami menghadapi kesulitan seorang diri. Engkau selalu mendampingi dan menyertai kami. Engkau peduli kepada kehidupan kami. Kepadamu kami berserah. Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hidup Anda. Apapun yang Anda khawatirkan. Rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, keuangan. Apapun yang menjadi kekhawatiran Anda. Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan yang peduli kepada umat-Nya. Silakan Anda berdoa. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa berpihak kepada umat-Mu. Di tengah masa yang sukar tidak pernah Engkau membiarkan mereka menghadapinya seorang diri. Tetapi dengan kasih setia-Mu Engkau senantiasa melindungi dan menyertai mereka. Engkau senantiasa membela umat-Mu. Di dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah, Engkau senantiasa menopang umat-Mu. Bagaikan induk Raja Wali yang melindungi anak-anaknya. Demikian Engkau melindungi umat-Mu. Engkau yang berpihak kepada kami, siapa yang harus kami takutkan? Engkau berpihak kepada kami, apa yang harus kami khawatirkan? Bukankah Engkau gunung batu tempat perlindungan kami? Kota benteng kubu pertahanan umat-Mu. Kepadamu ya Tuhan Yesus. Kepadamu ya Tuhan Yesus Gembala yang baik. Kami percaya. Saudara-saudari mohonlah kepada Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik itu. Yang rela menyerahkan nyawanya bagi Anda. Untuk melindungi Anda dari semua bahaya. Apapun bahaya itu. Dia Sang Pelindung kita. Silakan Anda berdoa.
Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Ya Gembala yang baik, Engkau senantiasa menetapkan langkah-langkah dari kawanan domba-Mu. Engkau membuka jalan dan menunjukkan jalan bagi mereka, menguatkan mereka yang lemah, membalut mereka yang terluka, menggendong mereka yang tak berdaya, memeluk mereka, senantiasa menyertai dan tak pernah meninggalkan mereka. Gembala yang baik yang memelihara kawanan domba-Mu, yang menuntun mereka di jalan yang benar. Kepadamu kami berdoa dan memohon. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu, menyertai dan menuntun langkah-langkah kehidupan yang harus Anda ambil. Meminta Dia membuka jalan dan menunjukkan jalan yang benar bagi Anda. Berdoalah secara pribadi. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kami memuji-muji-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Pokok anggur yang benar, tempat di mana kami, ranting-ranting dari pokok anggur itu, memperoleh kehidupan. Sehingga hidup kami menjadi tidak sia-sia. Tetapi kehidupan kami yang satu kali ini menjadi kehidupan yang penuh dengan makna, berbuah, produktif, dan berhasil. Kepada-Mu ya Tuhan kami berharap. Saudara-saudari mohon kepada Tuhan Yesus agar Ia memberkati rumah tangga Anda dengan kebahagiaan, berkat jasmani dan rohani. Mohon agar Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, usaha, karier, ekonomi, keuangan saudara. Dan termasuk bagi saudara yang masih studi, memberkati studi Anda. Mohon agar Tuhan Yesus memberkati kesehatan Anda di tengah masa wabah ini. Menyembuhkan yang sakit, melindungi semua kita dengan perlindungannya. Mohon agar Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang ingin saudara doakan dalam doa syafaat secara pribadi. Silakan Anda berdoa.
Ya Tuhan Yesus yang setia, ya Tuhan Yesus yang limpah dengan anugerah sehingga peduli kepada umat-Nya. Ya Tuhan Yesus yang kuasanya tidak terbatas, sehingga Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Kepadamu kami menaruhkan hidup ini. Melewati 3,5 bulan dalam masa wabah seperti yang telah kami jalani. Kami melihat perlindungan dan pertolongan Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Dan kalau Tuhan yang sudah memulai perkara yang baik dalam hidup ini, Engkau tidak pernah bekerja separuh-separuh. Engkau akan menyertai dan menuntun kami sampai kepada akhirnya. Sampai kami tiba di tempat bahagia, melihat pertolongan, melihat berkat perlindungan Tuhan yang limpah dalam hidup ini. Sekali lagi saya berdoa, sertai umat-Mu. Tuntun kawanan domba-Mu ya Tuhan Yesus. Jagai dan pelihara mereka di dalam keadaan apapun. Bela mereka. Bela rumah tangga mereka. Bela kehidupan mereka. Bela kesehatan mereka. Ya Sang Pembela yang agung. Kepadamu kami berharap. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Berdoa untuk para aparat keamanan. Berdoa untuk para tenaga medis yang berjerih lelah. Menolong mereka yang dalam keadaan menderita. Tuhan ingat mereka. Kami menyerahkan bangsa Indonesia yang besar ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan Indonesia. Kami berdoa untuk dunia ini. Ya Tuhan, hentikan wabah yang sedang menjalar ini. Biar semua orang dapat melihat betapa besar kasih-Mu. Pakai gereja-gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan. Menjadi garam di tengah kehambaran. Sehingga orang boleh datang kepada Yesus Kristus. Dan mengaku hanya di dalam Engkau ada keselamatan dan jaminan akan hari esok. Kepadamu ya Tuhan yang baik, kami mengangkat doa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.